menyangkut kita punya niat memberikan kurban kepada kampung, tapi di kampung itu kan sudah dibentuk panitia, ya sudah terbentuk panitia. Jadi si pemilik kurban ini menyerahkan kepada panitia, tapi tidak dibebankan biaya, istilahnya gotong royong. Apakah ini juga si pemilik kurban tidak menjadi masalah atau sah, sehingga kita bisa memahami mana yang sebenarnya? Karena dengan mampu nyorkan menunggu kalau kurban pak kecil ke kampung, ya. Tapi pihak kampung karena kata bentuk panitia, mereka tidak membebankan biaya, istilahnya gotong royong. Nah, apakah ini juga dibenarkan atau bagaimana, kami mau penjelasan. Yang kedua, kami juga pernah melihat dan mendengar di televisi menyangkut wajibnya kurban. Jadi di situ kami tanggapi bahwa ada ulama sebagian mengatakan kurban itu bisa diwajibkan untuk satu keluarga. Nah, apa itu? Budaya itu dua keluarga memadam untuk apa? Tapi sebagaimana yang disampaikan tadi, satu ekor kerbau atau sapi untuk 7 orang. Juga kemarin kami dapat informasi di televisi, itu juga merupakan dari ulama. Kambing juga demikian. Apakah itu benar atau bagaimana, sehingga kita untuk memahami dan untuk menjalani itu tidak salah demikian. Bismillah. Yang pertama, apabila panitia itu bekerja sukarela tanpa mengambil upah, maka si pemilik kurban tidak wajib mengubah dan tidak mengurangi pahala. Di panitia itu mendapatkan pahala menolong pemilik kurban, ta'awun. Seperti orang tua kita pada zaman dulu tidak memungut biaya dia. Ketika ada orang pulangkan kurban ke kampung, panitia itu kerja sukarela tanpa diupah, tanpa mengambil ongkos. Bolehkah demikian? Boleh, apabila mereka sanggup bekerja dengan gotong royong, dalam arti membantu si pemilik kurban untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban karena tidak mampu dilakukannya dalam keadaan sendiri. Maka yang diterima oleh pemilik kurban, oleh pekerja tadi, kembali kepada dasar tadi, bukan ongkos. Daging yang diterima itu memang bahagia mereka, karena para pekerja ini memang layak terima daging kurban. Setelah ditumpuk semuanya seratusan tumpuk, maka panitia pun dapat. Orang miskin pun sama dengan panitia, tanpa beda bahagiannya, karena yang mereka ambil pun upah kerja, tapi bahagian jatah fakir miskin. Bolehkah? Boleh. Tapi ketika panitia perlu biaya bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah. Karena boleh jadi menimbulkan masalah lain. Maaf, ini bukan di tempat kita, ada di tempat lain. Tidaknya ahli panitia kurban ketika menyembelih kurban, pemilik kurban tidak memberikan ongkos. Ketika panitia bekerja untuk beli kopi, untuk beli plastik, untuk beli tali, untuk hal semuanya dipakai uang BKM masjid sedekah umat. Pun kalah besar. Sedekah jariah itu untuk pembangunan masjid. Kenapa dipakai untuk penyembelihan kurban? Nah, ini pun masalah besar. Jadi kalau panitia tidak mampu bekerja tanpa dana, jangan ambil uang masjid, haram. Sebab kenapa? Bukan maslahat masjid, kecuali maslahat masjid untuk bangun masjid, untuk bersih masjid. Ini bukan penyembelihan kurban, uang pelaksanaan terbeban atas uang masjid. Ini kesalahan yang paling salah. Maka kalau perlu biaya, minta kepada pemilik kurban. Maka kita lebih cocok yang model dibuat di masjid-masjid mana? Satu orang misalnya 3 juta. Di panitia sudah ada rekayasa ini. Di 3 juta itu kalau 7 orang kan 21 juta. Nanti harga kerbau, harga sapi dicari yang 18 juta. Ada lebih uang 3 juta untuk pelaksanaan penyembelihan yang cocok. Tapi ketika kerbau diserahkan bukan dicari oleh panitia, memang orang menyerahkan ke masjid. Andai panitia bisa kerja sukarela, silakan.
Tapi kalau tidak mampu sukarela, jangan bebankan ke uang masjid. Ambil ongkos kerjanya dari si pemilik kurban. Maka kalau sukarela kerja boleh, kerja dengan gotong royong boleh. Dan kita lebih buat berikan apresiasi lebih. Jika ada kampung yang demikian tidak memungut biaya kepada pemilik kurban, mereka kerja sukarela, yang mereka terima ongkos sama bagian seperti orang miskin. Pertanda panitia yang bekerja pun miskin. Dalam gotong royong itu tiada mengambil upah. Daging yang diambil hanya datang fakir boleh. Tapi kalau perlu ongkos, mesti kepada pemilik kurban. Mesti kepada pemilik kurban. Maka pemilik kurban satu kewajiban memberikan ongkos yang lain, supaya jangan diambil oleh panitia bahagian ongkos dari daging atau kulit haiwan kurbannya. Satu. Yang kedua, apa yang dikatakan kemarin biasanya banyak beredar video almarhum Allah yarhamullah Syekh Ali Jabir. Ya, biasanya dari video beliau dalam konteks Syekh Ali Jabir bukan menerangkan tamliq, menerangkan bersekutu pahala. Tidak mesti satu orang kambing satu ekor kambing yang disembelih oleh kepala keluarga cukup untuk satu keluarga. Betul berkongsi pahala, tapi berkongsi milik tak boleh. Demikian juga surah kerbau tadi. Dalam keluarga itu mereka ada 8 orang, ada 10 orang, ada 15 orang. Mulai suaminya, istrinya, mertuanya, satu keluarga. Mana keluarga? Hidup satu rumah. Oleh kepala keluarga menyembelih satu ekor kambing. Satu kambing itu memada untuk satu keluarga. Cuma yang jadi masalah, kambing siapa milik? Pemilikannya wajib tertain punya satu. Ini beda perkongsian pahala dengan kongsi milik. Yang jelas beredar pada media-media sosial jauh kepada pemilikan berkongsi pahala. Seperti Nabi mengatakan pada satu ekor kambing, satu saat Nabi menyembelih 2 kambing. Yang satu Nabi mengatakan hadza minni, yang satu Nabi mengatakan hadza min ummati. Satu ekor kambing memada untuk seluruh umat, bukan milik Nabi, tapi Nabi mengkongsikan pahala untuk seluruh umat. Milik kepada keluarga, cuma kepada keluarga mengkongsikan pahala kepada 10 orang yang di bawahnya, mulai istri dan anak-anaknya. Yang boleh. Dia tidak mesti, mana tidak mesti supaya hasil pahala kurban tidak mesti kalau ada mereka 10 berkurban. Oh tidak mesti. Satu orang berkurban saja hasil pahala untuk 10. Cuma yang jadi masalah bukan ta'yin milik hari ini. Ini kambing siapa? Siapa milik? Oh enggak, milik kami bersama ini. Ini yang jadi masalah. Tidak boleh kurban satu ekor kambing itu miliknya berkongsi. Jadi kalau dibeli oleh suami dan istri, ada kala hak suami serahkan kepada istri, sehingga yang berkurban istri, lalu oleh istri ini tamlik pahala kepada satu keluarga. Adapun tamlik milik yang mesti satu kambing 1 orang, satu kerbau 7 orang. Adapun satu kerbau memada untuk satu keluarga, mereka ada 10 berkongsi pahala, bukan berkongsi dalam memiliki harta. Adapun milik harta, satu kerbau 7 orang, satu kambing 1 orang, disepakati dengan ulama. Adapun yang dimaksud oleh Syekh Ali Jabir, satu kambing yang disembelih oleh kepala keluarga memada untuk satu keluarga, ini berkongsi pahala. Adapun berkongsi pahala betul, karena sunatnya sunat muakkad yang kifayah. Kepala keluarga saja sembelih 1 ekor kambing, kami ada mendapati pahala kurban untuk 10 keluarga. Jangankan 1 ekor kurban, 1 ekor kambing saja boleh berkongsi pahala untuk 1 keluarga. Ya, benar. Lebih kurang penjelasannya beda milik dengan kongsi pahala. Wallahu